selamat siang Pak. Perkenalkan, saya dengan Dr. Eka dan juga Dr. Pasien pada siang hari ini. Sebelumnya saya izin konfirmasi terlebih dahulu ya Pak. Betul dengan Bapak Akbar. Umurnya 30 tahun, tinggalnya di Bandung ya Pak ya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Bapak. Nanti saya akan mempalpasi di bagian perut Bapak dan juga melihat di bagian tangan-tangan dan juga jari Bapak. Mungkin nanti baju Bapak akan dibuka. Tapi saya ditemani juga dengan asisten saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Apakah Bapak bersedia? Baik, Pak. Silakan ke meja pemeriksaan ya Pak. Keadaan pasien ini dia kompos mentis, sadar penuh, terus juga lalu untuk pasiennya ini tidak ada kesan sakit dan juga pasiennya ini terlihat sakit yang kronis seperti ada sakit yang akut, yaitu adanya trauma. Terus juga pasiennya ini terlihat kuat dan juga pasiennya ini sakit yang ringan. Baik, tadi sudah dilakukan pemeriksaan sudah dilakukan anamnesis. Lalu di sini saya sudah menceritakan sesuai 6 langkah WHO dan juga selanjutnya di sini kita inspeksi pertama kita di bagian abdomen itu ada bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Ada right upper quadrant, right lower quadrant, dan juga ada left upper quadrant dan left lower quadrant. Lalu juga bisa dibagi menjadi 9 regio. Di sini saya membaginya menjadi 4. Selanjutnya di sini saya melakukan inspeksi. Kita lihat dulu dari penilaian bentuk dinding perutnya simetris atau tidak. Lalu di sini tidak terdapat massa dan dinding perut ini juga simetris. Lalu setelah itu tidak ada bekas operasi dan juga di sini tidak ada gerakan peristaltik. Pertama di sini kita palpasi dari hati. Dari hati terlebih dahulu, kita minta pasien untuk menekuk kakinya. Setelah itu kita letakkan tangan kiri di belakang pasien sejajar dengan menopang iga 11 dan 12. Lalu kita minta pasien untuk rileks. Setelah itu kita tekankan tangan kiri ke ventral sehingga nanti si heparnya ini akan mudah teraba dari depan. Lalu kita letakkan tangan kanan pada perut sisi kanan lateral otot rectus dengan ujung jari tangan tepat di bawah daerah pekak hati. Setelah itu kita arah jarinya ini kita bisa ke arah kita arahkan si jarinya ini ke arah kranial pasien. Lalu kita minta pasien ini untuk menarik nafas. Bapak silakan tarik nafas ya Pak. Setelah itu kita raba tepi hepar yang sampai teraba dengan jari pemeriksa. Setelah itu kita catat dan kita beri tanda pada tempat hati yang sudah teraba. Lalu kita lakukan penilaian ukuran hati dari arcus costa dan proses sipoid. Kita catat bentuk tepi hatinya, permukaannya, konsistensi, dan ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu kita untuk mengetahui pembesaran hati, kita lakukan pengukuran jarak dari tepi kanan arcus costa pada garis mid clavikula kanan ke arah garis yang dibuat. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan lien. Dengan melingkari penderita, tangan kiri diletakkan di belakang bagian bawah iga kiri dan kita dorong ke ventral. Setelah itu untuk memulai palpasi, letakkan tangan kanan di bawah dugaan tepi limfa dan kita tekankan ke arah limfa. Setelah itu minta penderita bernafas dalam dan kita rasakan tepi limfa yang akan turun ke kaudal menyentuh jarinya. Setelah itu tepi limfanya ini teraba, kita lanjutkan palpasi dari arah lateral ke medial di mana akan teraba dari incisura lienalis. Setelah itu kita raba ukuran pembesarnya mengikuti garis Schaffner-nya. Lalu di sini untuk limfanya ini dia tidak teraba membesar, lalu konsistensinya ini dia teraba kenyal dan tidak ada ruang trop dan limfanya ini terisi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi pada ginjal kanan terlebih dahulu. Kita letakkan tangan kiri di belakang penderita di bawah dan tepat di bawah iga 11. Lalu setelah itu dengan ujung jari tepat di sudut costovertebra kanan. Kemudian kita dorong ginjalnya ke arah ventral, lalu kita letakkan tangan kanan secara di atasnya di kuadran kanan atas.
Lalu dan juga kita letakkan di kanan atas. Setelah itu kita raba paralel terhadap tepi otot rectus sedikit kaudal di lengkung iga kanan. Kita minta pasien untuk menarik nafas. Lalu setelah itu pada akhir inspirasi tekan tangan kanan kuat dan kita raba ginjalnya. Lalu setelah itu kita minta pasien ekspirasi bersamaan. Lalu setelah itu kita tekan tangan kanan. Lalu kita kurangi perlahan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada ginjal kiri. Untuk prinsipnya ini sama, tetapi bedanya pemeriksa pindah ke sisi kiri pasien, lalu gunakan tangan kanan untuk mendorong ginjal ke arah dorsal. Setelah itu kita raba sampai teraba dari si ginjalnya. Selanjutnya kita melakukan nyeri ketok ginjal. Dilakukan penekanan pada pukulan kita penekanan atau kita lakukan pemukulan pada sudut costovertebra. Pukulan ini dilakukan secara halus, kemudian kita nilai apakah ada nyeri atau tidak. Lalu kita lakukan pada ginjal yang sebelah kanan. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Kita dengarkan suara bising usus dan kita catat jumlah frekuensi yang ada pada abdomennya. Lalu di sini kita dengarkan. Lalu setelah itu untuk normalnya 5-34 kali per menit. Lalu setelah itu jika ada bising usus yang dapat meningkat, itu ada perubahan yang didapatkan seperti diare, obstruksi usus, dan ileus paralitik dan peritonitis. Selanjutnya kita melakukan perkusi pada hepar. Di sini kita perkusi di perut linea mid clavicularis kanan di bawah level umbilikus di arah kranial. Di sini kita perkusi mulai dari daerah timpani. Setelah itu kita beri tanda tempat arah pekak yang merupakan batas bawah hati. Setelah itu kita perkusi dinding pada dada di linea midclavicula kanan dari kranial. Setelah itu biasanya ini dari sonor ke daerah redup. Di sini sudah redup, lalu setelah itu kita beri tanda batas peralihan ke redup. Ukuran panjangnya ini antara dua tanda tersebut yaitu liver spans atau lebar dari heparnya. Lalu selanjutnya di sini untuk normalnya ini 6-12, di sini berada di angka 7. Terus setelah itu kita lakukan shifting dullness, di mana kita perkusi batas timpani dan pekak dullness dengan pasien posisi terlentang. Kemudian minta pasien untuk berbaring ke salah satu sisi. Setelah itu kita lakukan perkusi kembali dengan tandai batas-batasnya. Kita perkusi dari timpani sampai ditemukan shifting dullness. Kalau pada orang tanpa asites ini batas antara daerah timpani dan daerah pekak biasanya tetap relatif konstan. Setelah itu melakukan kita fluid wave test. Di sini kita minta pasien untuk menekan, kita minta pasien atau asisten untuk menekan tepi kedua telapak tangannya dengan kuat. Setelah itu kita lakukan tekanan ini membantu untuk menghambat rambatan gelombang melalui jaringan lemak. Setelah itu satu tangannya itu kita mengetuk ke salah satu sisi perut dengan ujung jari secara cepat. Kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas. Kita inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat bentuknya. Di sini bentuknya ini normal, tidak ada massa dan tidak ada juga luka, tidak ada cyanosis, peteki juga tidak ada dan juga tidak ada clubbing finger. Selanjutnya di sini kita lakukan pemeriksaan dari motoriknya terlebih dahulu. Kita inspeksi kontur dan perkembangan ototnya. Kontur dan perkembangan otot kedua sisi ekstremitas ini harus sama. Terus setelah itu di sini tidak ada pengecilan otot atau muscle wasting dan juga tidak ada pergerakan involuntar pada ekstremitas. Kita cek juga pada sisi sebelahnya. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada kekuatan motorik. Kita minta pasien untuk menarik untuk mengangkat tangan dan mengkontraksikan otot ekstremitas atasnya. Minta pasien untuk melawan. Bapak silakan tahan ya Pak. Di sini terdapat derajat 5.
karena pasiennya ini dapat melawan tahanan secara penuh. Lalu selanjutnya kita juga lihat apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita lihat dari suhu akralnya ini hangat atau dingin. Di sini hangat dan juga tidak ada teraba massa. Selanjutnya kita lakukan CRT. Di sini kita lakukan CRT. Di sini kurang dari 2 detik untuk hasilnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Kita inspeksi terlebih dahulu, kita nilai bentuknya. Di sini bentuknya normal, tidak ada massa, tidak ada ulkus juga, tidak ada cyanosis dan juga tidak ada peteki dan juga tidak ada clubbing finger. Di sini kita inspeksi kontur dan perkembangan ototnya. Di sini konturnya nih dia normal pada kedua sisi, lalu juga tidak ada muscle wasting atau pengecilan otot dan juga tidak ada pergerakan involunter pada ekstremitas. Selanjutnya kita palpasi motorik, minta pasien untuk mengangkat dan juga mengkontraksikan otot ekstremitas bawah. Lalu kita minta pasien untuk melawan tahanan pada tangan pemeriksa. Bapak sih diangkat ya Pak. Lalu kita lakukan tahanan di sini termasuk ke derajat 5 karena pasien dapat memberikan tahanan. Bapak, untuk hasilnya tadi saya akan nulis di rekam medis, lalu setelah itu nanti saya berikan ke Bapak dan juga saya akan memberikan obat jika diperlukan ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, cukup. Baik, terima kasih ya Pak.